Kalau saya ini yang pertama kalinya langsung dapat 80 subscriber. Tak, dia nelpon kami. Dulu mungkin kita cuma tahu kulitnya, tapi setelah kita ikut lomba pajak nih, kita udah tahu dagingnya. Yang kami tahu tuh pajak tuh cuma untuk kendaraan gitu aja. Ya. Nah, kalau masyarakat kita belum sadar akan kewajiban membayar pajak, gimana kita akan menuju Indonesia maju? Semuanya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi bersama kami di KP2KP Tanjung Batu Go Public. Tos. Gak ada gelas, Gak ada gelas ya, biasa kita gelas. Oke. Seperti biasa kita akan membahas topik-topik seputar perpajakan. Ya, bener banget. Ya, tapi hari ini cukup istimewa. Iya, meskipun tamu kita kali ini nggak beda jauh nih sama usia sama kita, Tipis-tipis aja. tapi orang ini masih muda mendunia gitu ya Pak ya? Dunia dan semangatnya yang kita perlu contoh ya. Iya. Karena dari sisi masih muda, terus kok mereka tertarik ya bahas tentang Iya. perpajakan ya. Yang mana padahal mereka belum langsung gitu, belum mengalami langsung tentang perpajakan. Tapi ini dia tetap mau membahas gitu ya. Betul. Jadi karena patut dicontoh, maka kita perlu angkat nih topik hari ini, ya. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan mereka, jangan lupa Untuk ya, like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. jangan kemana-mana. Kita akan bahas lebih lengkap lagi dengan tamu kita yang istimewa ini. Stay di KP2KP Tanjung Batu Go Go Public. Oke, Go. Tadi kita udah bahas ya. Kita Iya. mau hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita, tamu Iya. istimewa kita. Perkenalan dulu dong. Oke, langsung aja ya perkenalan. Kenalkan, saya Aura Kalisa, saya siswi SMA Negeri 1 Kundur. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Kundur. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penguatan karakter generasi emas cerdas dan sadar pada Perkenalkan, nama saya Faiz Khairul, saya dari SMA 4 Kundur. Kelas berapa? Faiz? Kami kelas 11. Kelas 11. Di tahun ini baru kelas 11 ya. Kalau Aura? saya kelas 12. Kelas 12. Ilham? Saya sama juga kelas Kelas 12 juga ya. Beda-beda dikit kan? Iya. Secara umur kan? Iya, beda tipis. Masih ya? Masih seumuran baca. Jadi kenapa mereka kita undang ke sini adalah karena Faiz, baik Faiz, Aura maupun Ilham ini, mereka kemarin baru aja mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Kanwil DJP Kepulauan Kepulauan Riau. Riau. Lomba apa waktu itu kan? Ya, lomba waktu dalam rangka hari pajak. Hari pajak. Hari pajak tahun 2020 itu, dan Kanwil DJP Kepulauan Riau mengadakan lomba membuat vlog ya, Ya, vlog. tentang perpajakan untuk Ya. khusus untuk Generasi muda. generasi muda, khususnya kemarin kelas SMA dan sederajat. Iya, SMA dan SMK sederajat. sederajat. Lumayan juga ya, itunya Luas, cakupannya luas nih. karena se-Kepulauan Riau. Kepulauan Jadi Riau. ada di Pinang juga, Bintan juga, Iya. di Batam juga termasuk. Dan mereka ini termasuk pesertanya dan kebetulan dari prestasinya, Iya. yaitu 7 favorit lomba vlog DJP Kepulauan Riau. iya, jadi mereka masuk 7 besar. Iya, 7 Dari besar. total peserta sekitar 30 ya. Iya, 3 peserta. 7. Ini lumayan juga ya. Iya, Karena jadi satu 10 besar. Aura aja belum tentu bisa bikin. Jadi Faiz, Aura, Ilham. Sebenarnya kalian nih memang hobi apa nih bikin video kayak gitu? Awal mulanya kenapa? Karena hobi bikin apa gimana? Faiz. Awalnya sih tertarik aja dengan edit-edit video gitu. Jadi mulai belajar gitu. Akhirnya bisa. Oke, dari tahun berapa Faiz kalau waktu inget nggak? 2018 gitu lah. 2018 sudah mulai bikin akun YouTube ya? Kak, 2018 belum bikin akun pun. Dari edit video aja. Oh, baru edit video. Terus bikin akunnya? Baru Januari 2020 kemarin. Oh, baru kemarin baru berani bikin iya. akun. Oke. Kalau Aura?
Kalau saya ini yang pertama kalinya. Pertama kalinya bikin video. Ya, pertama kalinya langsung ikut lomba, iseng-iseng aja sebenarnya. Oke. Kalau Ilham sendiri gabung memang ini kan kebetulan ya perwakilan SMA 1 nih Ilham sama Aura ceritanya kolaborasi mereka. Kalau Ilham sendiri gimana? Kalau saya sendiri diajak dengan Aura, tiba-tiba dia chat, ikut ini yuk, lomba vlog pajak. Ayolah, tanggal berapa terakhir? 19. Bagiannya gimana pembagiannya Ilham sama Aura? Aura Saya apa? bagian editor sama Edit. videonya. Ya. Oke, yang kameramen gitu ya. Contek gitu ya. Aura yang Cari materi dan menyampaikan gitu materinya. Kalau Ilham emang udah belajar edit udah lama? Dari kelas 1 SMA udah Berarti mulai sekitar ngedit-ngedit, 2 tahun lalu, mulai sekitar 2 ngedit-ngedit. tahun lalu ya belajar edit. Kalau channel sendiri memang baru tahun Channel itu? sendiri baru kemarin. Baru kemarin juga. Bapak juga sama waktu Kemarin juga. waktu ada lomba vlog pajak ya berarti ya. Luar biasa. Luar ya. biasa. Berarti kan belajar otodidak ya? Iya. Ada yang ngajarin ya? Faiz juga ya? Langsung dapat 80 subscriber. Oh, langsung iya, teman-teman sekolah ini kan banyak. Iya, luar biasa ya, berarti. Mudah-mudahan dengan masuk ke sini sebenarnya naik lagi ya. Iya. Udah Tanjung Batu. Terus masuk ke lomba pajak, lomba vlog yang kemarin kalian ikutin ya. Kalian dapat informasi dari mana tadinya tuh? Iya, kok tahu kalian ada lomba vlog pajak nih? Kalian tahu dari mana nih? Dari guru. Oh, dari guru ya? Informasi kan. Ke semua murid ya, semua murid ya. Tak, dia nelpon kami, mungkin dia tahu kami pada gitu. Oh, gitu. Ini teleponnya. Kalau Aura gimana? Aura Melham. Kalau kami berdua sama, jadi waktu itu lagi lihat di grup Telegram, terus di share ada poster lomba pajak. Wah, menarik nih kan, jadi langsung chat Ilham untuk ikut lomba pajak. Oh, gitu ya. Persiapannya apa kemarin waktu ikut lomba vlog itu? Nyari materi gitu. Nyari materinya tuh di Google. Oke, Google. Kan. Awalnya susah-susah gitu nyari kan, banyak yang macam susah dipahami gitu. Ya. Akhirnya bisa juga. Oke. Kalau orang ada kesulitan nggak waktu bikin? Kesulitan sih enggak lah, coba nanya-nanya sama ibu, sama ayah tentang pajak. Terus coba searching-searching juga di Google. Akhirnya kan kita dapat pemahaman gitu, baru dirangkul lah materinya, disamakan gitu. Semua searching sendiri ya, semua searching sendiri. Kalau Faiz sendiri waktu bikin video sebelumnya itu sebenarnya apa? Materinya maunya ke arahnya kemana tuh? Bukan, kalau sebelumnya gitu ada tugas dari guru gitu. Ada tugas dari guru ngasih tugas untuk buat video gitu. Jadi kami buat video buat sekolah gitu ya. Tugas biasa ya, tugas Iya. mata pelajaran gitu ya. Terus diupload lagi di YouTube gitu. Enggak di YouTube, langsung kirim ke guru mapelnya. Oh, gitu. Oh, jadi Faiz sudah sering bikin, udah berapa video? Ingat nggak? Udah berapa video kira-kira Faiz bikin untuk sekolah di luar yang YouTube? Lupa. Lupa ya. Jadi udah banyak dong kalau lupa. Enggak banyak juga sih. Oke lah, berarti. Nah sekarang pemahaman kalian tentang pajak seperti apa? Sebelum bikin nih, sebelum kalian cari-cari materi. Belum tahu sangat. Yang kami tahu tuh pajak tuh cuma untuk kendaraan gitu aja. Pajak kendaraan, oke. Itu kalau Faiz ya. Kalau misalnya Aura sama Ilham gimana nih? Kalau dulu sebelum kita, kan dulu belum aja tuh searching di Google tentang pajak. Jadi dulu mungkin kita cuma tahu kulitnya, tapi setelah kita ikut lomba pajak ini kita udah tahu dagingnya gitu contohnya. Oke. Ya, kalau Ilham sendiri gimana? Sama kayak Faiz, taunya cuma pajak pembangunan, pajak kendaraan itu aja. Oh, Iya. Tapi ini aku masih penasaran nih, kenapa kalian, kan ini vlog gitu ya, tapi kalau ini kan tentang perpajakan gitu ya, jadi maksudnya yang mana ini pasti bahasannya agak serius gitu. Kenapa kalian tertarik gitu ikut video kayak kali ini gitu? Awalnya sih itu aja, hadiah ada aja. Oh, Dia ingat. wajar dong. Hadiahnya, oke. Oke, kalau misalnya Aura sama Ilham gimana nih? Kalau Udah cuman iseng-iseng aja. iya, iseng-iseng mau ikut, ini kan tentang pajak gitu kan. Biasanya kan ya seperti yang kakak bilang tadi, orang tentang hiburan apa, kita coba yang beda gitu sekarang. Oh, gitu. Oke, setelah kemarin kan kalian udah ikut lomba, terus kalau salah ikut yang webinar juga, yang Zoom ya, Iya. Zoom meeting ya. Apa yang kalian dapat, materi apa secara pribadi, kalian dapat apa materi? Oh, perpajakan tuh gambarannya ternyata seperti ini gitu. Banyak juga materi yang didapat. Yang salah satu itu ada hubungan antara DJP dengan yang pendidikan itu. Ada hubungan itu, baru tahu itu. Oke, Oh, baru ya. kalian tahu. Kalau orang gimana setelah ikut apa kemarin materi-materi perpajakan? Yang baru menurut Aura baru nih.
Ya banyak lah ya yang kita dapat, tapi yang paling berkesan untuk saya itu ketika kita tahu tentang pajak dan berkaitan dengan hutang negara kita saat ini. Oke, ya. Oke, Ilham pernah ikut kan? Ikut juga kan? Sama juga kayak Ora, banyak juga hal yang paling lengket, betul-betul paling lengket itu yang tentang hutang negara itu. Oke. Karena kan saat ini kita tahu tentang hutang negara kita yang bagaimana. Kenapa ada muncul utang gitu Iya. ya? Oke. Jelasin sama Pak Oki kan kemarin. Oke. Ya, mudah-mudahan sih yang saya jelaskan membawa pengaruh positif ya. Iya, pasti bermanfaat dong. Oke. Terus kalau kalian sendiri sekarang udah anggaplah pemahamannya udah mulai makin baik ya tentang perpajakan. Sekarang pendapat kalian tentang pajak secara keseluruhan untuk negara kita nih, Indonesia. Pendapat kalian seperti apa, Pak? Menurut kami tuh pajak tuh penting betul gitu. Jadi pajak tuh macam mana ya? Iuran dari kita semua untuk membangun negara yang lebih bagus. Ya, oke. Itu. Jadi ternyata kalau ternyata pajak itu orang-orang masyarakat itu tidak bayar pajak, berarti Kita ngutang gitu kan. kemungkinan atau pembangunan kita malah tersendat Ya, terhambat jadinya ya. hambat ya. Ya kurang lebih mas seperti itu konsepnya. Kalau orang Kalau sekarang kan kita lagi menuju Indonesia maju sekarang Oh, kan, iya. dan pastinya untuk Indonesia maju kita butuh pembangunan dan segala macamnya. Itu dia. Di mana sih kita harus mendapatkan uang untuk pembangunan itu? Pastinya kan kemarin sudah dijelaskan salah satu yang paling besar itu APBN-nya adalah dari pajak. Iya. Nah, kalau masyarakat kita belum sadar akan kewajiban membayar pajak, gimana kita akan menuju Indonesia maju kan gitu? Untuk itulah. Ya kita tuh harus punya sama-sama kesadaran akan membayar pajak gitu sih. Karena ini jawabannya langsung. Oke, kalau kalian misalnya nih, kalau secara usia kan mungkin kewajiban membayar pajak kalian, terutama pajak penghasilan ya, kemarin yang saya jelaskan, mungkin belum ada di kalian. Tapi kira-kira kalau misalkan saya tanya nih, bagi kalian generasi muda, bagaimana kalian berkontribusi terhadap negara, kira-kira apa nih Pak Is? Kalau menurut kami tuh kita macam harus memakai barang-barang lokal Indonesia. Selanjutnya tuh kita harus berperilaku baik di dalam sosial media gitu. Jadi tak usah lah macam cakap-cakap kotor gitu kat sosial media kan. Jadi ucapan kita harus sopan juga. Ya, oke. Kontribusinya mantap ya. Pakai produk lokal. Itu Itu emang nolong banget. ya, kalau Artinya- kan kita dari uangnya tetap tersebarnya di Indonesia juga. Betul, UMKM kita jadi naik juga gitu Iya. ya, hasil produk-produk. Kalau memang ada produk yang secara kualitas setara dengan yang barang luar, kenapa enggak ya Is ya? Iya. Kita pakai produk lokal. Oke, good Is jawabannya. Orang gimana orang? Kalau kita kan kita sebagai generasi muda ya belum bayar pajak penghasilan. Terus kan dari pajak ini banyak ya dibangun fasilitas-fasilitas. Untuk itu kita sebagai penikmatnya tolonglah jangan dirusak fasilitasnya gitu. Iya. Nanti dijaga Kita rawat sama-sama kan udah dibikin ini. Terus yuklah kita rawat, kita jaga sama-sama fasilitas yang Betul juga ya. diberikan. Kalau memang belum bisa kasih secara finansial, secara bantuan secara pajak, yang bisa kita lakukan dari kita jaga ya, Iya, jangan bawah, dirusak. ya. Karena kita lihat ya kadang-kadang misalnya coret-coret, Iya. udah jembatan udah dibangun bagus-bagus dicoret-coret. Jadi biar uangnya bisa langsung buat pembangunan yang lain gitu Iya, ya. daripada buat maintenance kan, Iya. ngerapiin lagi, betul juga, bagus juga nih jawabannya. Terus satu lagi tadi yang saya tangkap dari Faiz, konten. Kalau kita bikin konten, ini kan banyak ya generasi muda pasti punya banyak channel YouTube lah apa, kontennya jangan konten negatif ya, apalagi kata ngomongnya kasar lah. Toxic gitu ya. Prank-prank boleh, tapi jangan yang apa, ya sekarang banyak ya yang sampai masuk penjara segala ya. Nih, kita nggak boleh kayak gitu. Ya benar sih, saya setuju sama Faiz. Oke, sekarang ini menutup aja lah ya. Menutup aja. Ini sebagai generasi muda, teman-teman kalian di luar sana banyak, baik yang kenal maupun mungkin yang belum kenal sama kalian. Tetapi karena kalian menurut saya sudah bekal untuk perpajakannya udah lebih baik dibanding teman-teman kalian, boleh lah ya kalian coba ke teman-teman, ajak ya. ajak ke teman-teman yang lain tentang kesadaran perpajakan.
marilah kita bayar pajak gitu. Pajak ini kan dari kita untuk kita. Betul. Oke teman-teman, jadi kita sebagai generasi muda pastinya harus memiliki kesadaran akan membayar pajak. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita belum bisa memberi, yuklah kita sama jaga fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah kita. Terus kita coba pahami dulu tentang pajak. Dulu saya juga belum paham terlalu dalam mengenai pajak, bahkan sekarang juga. Tapi kita sebagai generasi muda harus sama-sama belajar tentang pajak, karena pajak itu adalah tulang punggung negara kita menuju Indonesia maju. Kalau Indonesia sudah maju, siapa yang tidak senang? Sip. Tadi pesannya banyak banget ternyata, ya. Meskipun dari lebih muda dari kita, tapi jawabannya seneng gitu ya. Nggak terduga gitu kan, wah amazing gitu. Ini jawabannya. Oke, kita simpulkan ya. Ya. Karena mereka udah kasih jawaban yang luar biasa. Saya simpulkan. Pertama tuh yang tadi yang saya senang dari jawaban mereka tuh pakai produk lokal. Apalagi tadi merawat itu penting banget. Itu penting banget karena memang banyak banget yang nggak sadar itu. Banyak banget yang rambu-rambu lalu lintas lah dicoret-coret lah, apa jembatan atau mungkin gedung-gedung apa. Jadi biar penggunaan dananya lebih maksimal gitu ya untuk lebih pembangunan daripada betul, daripada dirusak, dihancurin, sedih ya ngelihatnya ya. Oke, jadi teman-teman terima kasih atas kedatangannya sini ya, Faiz, Aura dan Ilham. Kalian sangat menginspirasi, terutama khususnya bagi kami, dan mudah-mudahan kalian menginspirasi bukan cuma ya teman-teman generasi kalian bukan cuma di seputaran Kundur atau Karimun, tetapi mudah-mudahan seluruh Indonesia. Ya, makanya konsepnya ini ya, Tanjung Batu Go Public. Inspirasi ke semua masyarakat Indonesia. Terima kasih ya. Kalian tuh keren banget. 3 dari sekian banyak masyarakat yang mungkin banyak yang belum sadar tentang pajak. Dengan kedatangan kalian, mudah-mudahan ada perubahan. Membuat teman-teman kalian sebagai generasi milenial nih ya, biar sadar pajak gitu. Oke, ya teman-teman, itu adalah obrolan kita dengan Faiz, Aura, dan Ilham, perwakilan dari SMA Negeri 4 dan SMA Negeri 1 Kundur. Perwakilan karena mereka berprestasi dalam kemarin lomba vlog pajak dalam rangka Hari Pajak tahun 2020, ambil DJP Kepulauan Riau. Ya, tetap nonton channel kita KP2 Tanjung Batu Public. Terus jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang mana siapa tahu butuh konten kita. Betul. Ya, jangan kemana-mana, tetap di channel kita KP2 Tanjung Batu Public. Dah. Mari teman-teman kita tunjukkan pada Indonesia bahwa generasi milenial mampu taat dan patuh atau sadar akan pajak. Mari kita tunjukkan bahwa generasi milenial bukan generasi penghancur, generasi perusak atau generasi seperti itu, tapi generasi milenial adalah generasi yang taat akan pajak. Halo teman-teman, saya Aura Kalisa, saya siswi SMA Negeri 1 Kundur. Teman-teman, kita sebagai generasi muda pastinya harus memiliki karakter akan kesadaran pajak, karena pajak adalah tulang punggung dari pembangunan negara kita. Untuk itu, kita sebagai generasi muda harus sadar akan pajak, karena pajak dari kita dan untuk kita. Sekian dan terima kasih.